Kali ini Aki akan menerangkan, menganalisa gerakan BTC untuk akhir tahun ya. Kemana arah gerakan BTC? Apakah dia akan kembali ya rekor ATH-nya atau cenderung alami penurunan? Oke, untuk gerakan BTC, Aki akan melihat pada time frame ya, pada time frame 1 hari. Nah, kalau kita melihat pada gerakan 1 hari, trennya cenderung tetap mengalami kenaikan ya, walaupun beberapa pekan selalu terjadi koreksi. Nah, jadi untuk saat ini Aki akan mencoba menganalisa kemana arah BTC. Nah, pada perhitungan untuk MACD-nya tetap mengalami kenaikan ya. Jadi dia tetap menjaga trend up-nya gitu. Kali ini Aki akan memberikan suatu batasan angka-angka penting ya. Angka-angka penting yang harus tetap di-save ya. Artinya kenapa? Ketika angka ini tidak sama sekali disentuh, kita tetap kalem ya. Tetap kita positif thinking untuk terus ada kenaikan. Oke? Kali ini Aki akan memberikan batas trend down-nya dia ya. Artinya ketika dia mengalami penurunan dan tidak mampu untuk merusak trend up-nya dia. Jadi kita jangan panik dulu ya, jangan panik dulu. Kita harus memberikan sebuah angka, anggaplah ini angka kuat ya. Artinya ketika angka ini tidak sama sekali tersentuh ataupun rusak, BTC tetap akan alami kenaikan. Nah, bagaimana sih Ki untuk melihat sebuah angka penting? Jadi ketika Aki sudah memberikan garis trend down-nya dia ya, artinya ketika BTC tidak mampu merusak garis trend down-nya ini, jadi BTC akan terus mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Nah, batasnya di mana sih Ki untuk melihat angka yang dimaksud dirusak itu? Nah, jadi kita bisa memberikan sebuah patokan. Nah, kita tinggal menempatkan saja di sini dan memberi sebuah price labelnya dia di angka berapa ketika BTC tetap berada posisi di atas angka penting ini. Nah, ini sangat penting. Artinya kenapa? Kita mempunyai sebuah patokan angka penting. Nah, artinya ketika angka penting ini tidak sama sekali dirusak, walaupun sempat alami koreksi dan menjaga support ya, mayor supportnya dia akan rebound ya, dia akan alami rebound kembali. Nah, disinilah yang perlu kita save ya,
sebuah angka penting main supportnya dia. Jadi ketika BTC tidak mampu ataupun merusak angka penting ini, insya Allah semoga BTC tetap pada trend up-nya dia. Nah, sampai di mana kita bisa melihat target untuk akhir tahun ini? Nah, kesimpulannya adalah ketika MACD-nya ya, MACD-nya ini kita beri sebuah tren ya, trend up-nya dia dan tidak merusak garis trend up-nya dia, walaupun dia sempat adakan penurunan dan hanya tersentuh, lalu menjadikan dia boncet untuk rebound kembali. Nah, inilah yang kita bisa lihat irama ketika memang terjadi penurunan, hanya butuh pijakan ya, hanya untuk mendapati pijakan untuk mantul kembali. Nah, sekarang kita bisa melihat sebuah angka penting di kisaran 44.940-an. Nah, tinggal kita mencari di mana dia akan mencapai untuk high-nya gitu ya. Artinya beberapa resist yang akan dia temui gitu. Jadi kita bisa melihat trennya dia, bisa kita memberikan batas garis ya, yang pernah tercapai. Artinya ketika dia mencapai ya, mencapai resist dan ditolak kembali, melakukan penurunan dan kembali mencoba ya, menguji kembali resist dan kembali ditolak dan terjadi ya yang cukup mengagetkan kita lah. Artinya betul sempat terkoreksi dalam. Nah, disinilah kita harus bisa melihat batas ketika 44.940 tidak sama sekali disentuh ataupun dirusak, dia akan alami kenaikan. Nah, kita bisa lihat nih pada pencapaiannya ya, pada pencapaiannya kalau kita bisa lihat pada trend up-nya dia bisa sama sekali mengalami kenaikan luar biasa nantinya. Kalau kita selalu ya, selalu melihat acuan angka pentingnya. Ketika angka penting ini tidak dirusak, dia akan terus alami kenaikan. Ya, akan terus alami kenaikan. Nah, untuk melihat beberapa resistnya dia, kita bisa mencoba menganalisa kembali ya, sampai di batas mana ketika memang dia harus ada kenaikan. Nah, jadi kita bisa memberikan sebuah garis ya, yang pernah tercapainya ya, yang pernah tercapainya, dan selalu ketika mencapai resist ditolak ya, ditolak terus, artinya belum sanggup dia breakout. Nah, untuk angka resist yang sangat penting adalah kita bisa melihat batasan di kisaran 50.600 ya, 60.500. Ini adalah sebuah dikatakan resist sangat kuat. Artinya ketika dia mencapai terus 47 bisa sampai 49 ya, 49. Nah, kejadiannya adalah ketika dia menuju angka 50.600, kita perlu melihat apakah ini akan dipecah. Artinya ketika ini dipecah, dia akan breakout ya, bahkan akan melebihi lagi tingginya
ketika 50.600 dipecah. Tetapi bila 50.600 dipecah, dia akan kembali lagi untuk menguji support kuatnya gitu ya, mile supportnya dia. Jadi dua angka penting yang harus teman-teman perhatikan ya, atau save. Pertama adalah 44.940 support kuatnya dia. Nah, untuk resist kuatnya dia adalah di 50, kisaran 50.728. Nah, ini yang perlu kita set, dua angka sangat penting untuk melihat lebih cenderung menuju 50.700 atau ke 44.900-an. Nah, ini yang bisa kita pantau untuk gerakan akhir tahun sebuah harga BTC. Jadi pesan Aki adalah, yang pertama adalah shape ya, angka support ya, main supportnya dia, angka kuatnya dia di 44.940.000 ya, di 44.940. Dan kedua adalah shape untuk angka resist kuatnya dia di kisaran 50.700-an. Nah, jadi saat ini kita terus pantau kemana BTC lebih cenderung mengarahnya gitu. Apakah dia mengarah ke 44.900 dan atau ke 50.700-an. Nah, jadi itulah yang bisa Aki analisa, melihat ya, melihat kekuatan support dan melihat resist ya, resist kuatnya. Plus kita juga bisa melihat MACD ya, MACD-nya. Jadi kalau kita bisa melihat ketika dia memang harus jatuh dan dia rebound, maka BTC lebih cenderung akan menguji di resist terkuatnya di kisaran 50.700 ya, 50.700. Saat ini harga BTC adalah di kisaran 47.550. Jadi 47 ataukah maukah ke 44 atau 47 mau menguji ke 50. Jadi terus pantau kedua angka penting ini ya, agar kita bisa melihat kemampuan BTC sampai di mana. Kalau dia pecah di angka 50.700 ya, bahkan dia akan alami new ATH kembali, semoga ya. Tetapi kalau dia BTC lebih menguji ke 44.900, maka akhir tahun ini adalah hari buruknya BTC ya. Artinya kita bisa sangat jelas melihat gerakannya. Tapi semoga saja ketika kita melihat posisi histogram ya, posisi histogramnya kalian perhatikan untuk batang histogramnya ini cenderung sudah ada sentimen positif. Artinya kenapa?
kembalinya lagi minat pembeli untuk membeli BTC. Lebih dominan aksi beli, cenderung aksi jual. Oke? Jadi tetap dua angka penting ini selalu di-save. Apakah BTC menuju menguji 50.700 dari harga saat ini 47.000 sekian-sekian, atau dia lebih cenderung turun untuk menguji di angka 44.000 sekian-sekian. Jadi tetap kita harus pantau. Apapun keputusannya, kita tetap action ya. Ambil momen ini. Kalau dia lebih cenderung masuk lagi ke dalam, ya di bawah 47, artinya dia akan menuju 44.000. Ya, kecuali kalau dia tetap naik ke 48, berarti dia akan mengalami menguji di angka 50.000. Dengan melihat histogramnya, aksi beli lebih cenderung daripada aksi jual. Jadi itu saja yang bisa diterangkan untuk gerakan BTC pada akhir tahun. Jangan lupa tetap semangat. Salam Industri Lover.